صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا آمن تدبره ران بدي سلمي ما ستدام أن يرى من مقلة بدمي يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما أنا هبتي الريح من تلقاء كاتمة وأومض البرق بالظلماء من إدمي يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فما لعينيك إن قلت كفاية متى وما لقلبك إن قلت استغفر يا عيني يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man ittaba'a bil huda. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para alim, para tokoh, Bapak Ibu sesepuh bini sepuh, pendengar sekalian di rumah yang berbahagia. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah memasuki tahun baru Masehi 2023. Alhamdulillah, secara administratif pengusaha-pengusaha, perkantoran-perkantoran itu sudah mengadakan dan memperbarui, mengganti agenda dari agenda 2022 diganti agenda 2023. Alhamdulillah, yuk kita sebagai hamba-Nya Allah, kita isi agenda kita yang baru dengan perbuatan-perbuatan baik ucapan maupun tindakan yang lebih baik. Insya Allah jika itu kita lakukan, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang muhsin, hamba-hamba Allah yang mukhlis, sehingga Allah ridho kepada kita. Kalau Allah ridho kepada kita, pasti kita akan diberi semuanya. Kita awali dengan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Bitilkan niat ala kulli niatin salihah wa ila hadratin nabi wa litafil bala wa liqadril hajat wa linailil maqsud wa lisifa'il amrar. Sayyidulillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika as-salihin wa aslih fi dhurriyyati inni tubtu ilaika inni minal muslimin. Yuk kita ngaji bersama, mengambil surat Fatir, Fatorol iftiru fawa Fatir, pencipta. Juznya juz 22, ayatnya 10 dan 11. Kalau boleh disingkat menjadi tema muhasabah, ya, muhasabah, refleksi, introspeksi, menghitung diri, koreksi, dan lain sebagainya. Muhasabah. Ayatnya 10-11 diawali dengan man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'an. Ya, latihan mencari, karena pecinta Al-Quran itu setiap hari tidak lepas dari membaca Al-Quran. Kalau nggak sempat membaca, ya mendengarkan. Udah ketemu, udah, ayo bareng-bareng dikaji. Ya, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Ya, karena ngajinya udah tua, ya pelan-pelan. Nah, orang tua itu alon-alon asal pelakon, itu semboyannya orang tua daripada tiga. Alon-alon itu pelan, disesuaikan dengan usia kita. Allah sendiri sudah menyatakan la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksakan hambanya kecuali dengan kemampuan yang ada pada diri hamba itu sendiri. Ayo bareng-bareng kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul izzata, Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. falillahil izzatu jami'an. Jami'an dibaca jami'an. Ada yang menyatakan iwal itu ganti. Ada yang menyatakan matbata, tidak ada masalah, jangan dipermasalahkan. Yang penting mat itu panjang, madud itu panjang. Yang tadinya jami'an menjadi jami'ah, 2 harokat. Di situ ada tanda qaf lam ya. Qaf itu al-waqfu, lam ya aula. Berhenti lebih baik. Ilaihi yash'atul kalimut thayyibu wal amalu
wa makru ulaika huwa yabur. wa makru ulaika huwa yabur. Ini bagian sastra Al-Quran. Di awal yang buruna, di akhir makru makar yang sekarang menjadi bahasa makar. Wa makru ulaika huwa yabur. wa makru ulaika huwa yabur. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfah. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfah Thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja. thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja. Berarti ada tanda qaf lamnya. Wa ma tahmilu min unsa wa la tadau illa bi'ilmi. wa ma tahmilu min unsa wa la tadau illa bi'ilmihi. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab. wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Ulang baca mereka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يسخط الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. إن ذلك على الله يسير. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah kemuliaan itu.
semuanya. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkannya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan. Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung, dan tidak pula melahirkan dengan sepengetahuannya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang, dan tidak pula dikarunia seumurnya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Ayo kita bahas. Pada umumnya orang itu pengen. Pada umumnya orang itu pengen mendapatkan kemuliaan. Semua orang. Tapi sedikit sekali orang yang mengetahui bahwa kemuliaan itu milik Allah. Sehingga banyak orang yang berebut kedudukan, kemuliaan, kehebatan. Maka ayat ini turun. Bapak boleh baca kitab-kitab tafsir. Orang-orang Quraisy Mekah itu menginginkan setiap kafilah itu pengen hebat sendiri, pengen kuat sendiri, pengen menguasai sendiri. Tapi beliau nggak tahu, karena imannya itu mungkin kurang, mungkin nggak ada, sehingga melupakan Allah yang punya kemuliaan. Maka di situ dijawab oleh Allah, man kana yuridul izzata, siapa saja yang menginginkan kemuliaan, keindahan, kejayaan, kekuatan, kekuasaan, izzah. Sehingga Allah punya namanya Aziz, Maha Mulia. Dijawab oleh Allah secara ilmu tauhid, falillahil izzatu. Maka katakanlah bahwa kemuliaan itu jami'an, seluruhnya, semuanya billah, milik Allah. Milik Allah. Kita ibaratkan satu tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Organ anggota yang paling mulia apa namanya? Apa? Kepala. Kalau anggota atau organ itu kepala. Mengapa kepala? Mengapa kepala mulia? Nah, itu dicari. Nanti yang nyari sendiri. Oh, ternyata di dalam kepala ini banyak yang menimbulkan manusia itu bisa mulia.
minimal adalah akal fikiran, akal al-aqlus salih. Buktinya, kalau ada orang akalnya hilang, nggak punya akal, orang dikatanya satu bunyi GER, sekalipun itu kaya raya, anaknya orang kaya raya, setiap keluar rumah naik mobil yang termewah, atau baju militer, terserah, terserah. Jika bapak punya gadis kemudian dilamar oleh anak yang akalnya hilang, anaknya orang kaya, kira-kira mau nggak? Mau nggak? Itu tanda bahwa kemuliaan oleh Mas Suhaimi itu ada di kepala, organ tubuh anggota secara. Sehingga daya afkar, daya fikir oleh Allah senantiasa diingatkan. Afala taqilu, banyak sekali. Wa fi anfusikum afala taqilu. Apakah di dalam dirimu kau nggak pernah berpikir? Maka pantas di dalam kajian yang lalu ada hadis kursi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Karena orang itu berpikir, pikirannya itu dioptimalkan untuk memikir. Maka oleh Allah, organ kepala ini disuruh sujud. Itu perintah Allah, fasjud, sujudlah, waktari dan mendekatkanlah, suruh sujud. Dengan akal yang sehat Bapak belajar. Orang yang sujud itu kepala yang mulia dan dimuliakan secara organ, ternyata disuruh meletakkan di tempat yang serendah-rendahnya, bahkan lebih tinggi dari tumitnya. Bapak kalau sujud dahinya nempel di sajadah, di alas, tapi tumitnya diangkat. Itu berarti suruh meletakkan keagungan kemuliaan yang kalian anggap mulia itu, karena menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai sifat aziz, sehingga Allah nilainya maha mulia dibanding dengan kemuliaan-kemuliaan yang lain. Itu realisasinya seperti itu. Nah, kalau Bapak mau belajar, terus belajar. Secara medis dan dokter, itu akal itu adanya di otak. Ada otak kanan, ada otak kiri. Otak. Itu bahasa Indonesia, otak. Sehingga akal yang sehat itu bisa ngotak-ngatik, diotak-atik. Supaya ini jadi ini, gimana caranya, supaya ini bisa ini, bagaimana diotak-atik. Itu akal yang sehat seperti itu. Dia berhimpun, bermakom bahasanya, bertempat, itu ada di dahi kita,
Dai itu bainal hajiban. Bainal hajiban itu antara dua kening. Ini dai. Contoh yang konkret, Bapak kalau pusing itu megang kepala atau megang dahi? Yang dipegang kening dahi. Subhanallah ya Allah. Mengapa nggak kepala? Itu perlu dikaji. Mengapa orang pusing itu megang dahi atau jidat, tidak megang kepala? Itu perlu dikaji, namanya ngaji. Menurut Imam Ghazali, bainal hajiban ini, antara dua kening itu ada 3 organ yang sangat luar biasa itu. Di atas ini, di atas jidat itu ada aklus salim, akal. Di bawah akal menurut Imam Ghazali itu adanya di nafas itu diri. Di bawah diri sini itu ada ruwan itu anak buahnya roh. Ruwan. Jadi ada roh, ada ruwan, ada rih, ada rauh. Ada rauh. Akal ini jika hilang dari organ kepala yang Bapak katakan tadi, hilang, keluar dari akal, orang itu nilainya hina, rendah. Orang yang gak punya akal itu pasti nilainya rendah. Kemudian nafsi. Imam Ghazali itu kalau nafsi kita keluarkan, nafas, orang itu bisa melihat di balik layar, di balik hijab, sehingga disebut indra keenamnya hidup. Indra keenamnya hidup. Ini para wali-wali itu. Jika kalau Bapak Ibu diceritakan wali-wali yang aneh-aneh, jangan heran. Lebih baik percaya daripada gagal. Karena para wali-wali itu mulai dari Rasul, Nabi dan Rasul diberi oleh Allah sifat jais namanya mukjizat. Sesudah Rasul namanya sahabat. Karena sahabat itu bukan Nabi, sehingga mendapat percikan daripada mukjizat itu namanya irhas. Dari sahabat ke tabi'in juga punya kehebatan. Dari tabi'in ke tabi'in, dari tabi'in ke ulama ilham. Pilihannya filterisasi ulama. Kalau nafsinya itu hidup, dia meningkat, diangkat menjadi waliullah. Bukan wali murid, bukan wali kota. Nah, kita ini hanya wali murid. Bukan waliullah.
kalau kita urut-urut ini. Jadi kalau ada orang bisa mengetahui apa yang belum terjadi, itu memang diberi oleh Allah percikan dari sifat jais. Allah punya sifat jais, Rasul juga punya sifat jais. Makhluk-makhluk yang dekat sama Allah itu juga punya sifat jais. Maka dilanjut, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Ilaihi kepadanya, yas'adu, sa'ida yas'adu. Bahasa gampangannya naik, kepadanya naik. Yang di situ adalah Allah. Karena sinyal Al-Quran itu mendudukkan sifat Allah itu al-arsh, bukan al-ardi, bukan al-jibali, bukan al-syajarati, bukan al-samawati, tapi al-arsh. Makhluk ciptaan Allah yang terbesar dan tertinggi. Itu sifat Allah. Di dalam Asmaul Husna namanya Al-Ali, Maha Tinggi. Maka di sini ada kalimat yas'ad, naik setinggi mungkin sampai ke atas. Bahasa kitanya apa yang naik dan apa yang dinaikkan. Di situ digambarkan dengan bahasa al-kalimut thayyib, kalimut thayyib. Di kajian-kajian yang lalu, Pak Ustaz menerangkan bahwa di dalam Al-Quran itu ada empat suku kata. Ada harfun, ada kalimatun, ada kalimun, ada kalamun. Nah, itu kalau diingat, ada harfun, ada kalimatun, ada kalimun, ada kalamun. Di sini Allah memakai bahasa yas'adul kalimut thayyib. Tutur kata sekalipun itu tidak sempurna. Bahasanya kalim. Tutur bahasa yang tidak sempurna atau kurang sempurna, jika itu disifati dengan kalimat thayyib, baik, itu Allah naikkan sampai di atas aras. Di atas aras. Dan di atas aras itu ada lauhil mahfuz. Lauhil mahfuz. Lauh itu papan, bahasa pendidikannya itu papan tulis, sarana prasarana untuk menempatkan tulisan-tulisan, sehingga dibutuhkan dengan alat tulis yang namanya kolam. Kolam itu alat tulis, sehingga Allah sumpah dengan kolam itu, wal kolami wa ma yastur, demi kolam dan apa-apa yang ditulis atau tertulis oleh kolam itu. Ini lari ke kalimut thayyib. Menurut
ilmu tauhid, pertama kali kalimat yang ditulis oleh qalam di Lauhul Mahfuz itu tidak ada lain kecuali nama Allah dengan bahasa Bismillahirrahmanirrahim. Itu pertama kali. Maka Bismillahirrahmanirrahim itu kalau dibaca, diresapi, dianalisa, mengeluarkan kehebatan tersendiri. Di samping itu mukjizat, di samping itu ayat-ayat Allah, jika itu dibaca dengan diresapi di dalam hati, itu punya kehebatan yang sangat luar biasa. Contohnya Nabi Sulaiman, itu Nabi Sulaiman hanya dengan Bismillah, innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Fungsinya Allah ta'ala alaihi, hendaklah kalian tidak macam-macam sama saya, bahasa kasarnya. Waktu ini datanglah kalian semua kepada muslimin, tunduk patuh. Itu hanya Bismillah. Bukan berarti kita harus mengkaji Bismillahirrahmanirrahim saja, karena itu awal surat Fatihah. Dilanjut gitu. Wal amalus shalihu, dan gerakan-gerakan, tindakan-tindakan, kegiatan-kegiatan yang saleh, yang baik dan yang benar. Yarfa'u, bahasa terjemahannya yang dibaca oleh Mas Agus itu yarfa', dinaik, rafa'a yarfa'. Sehingga Allah punya nama Rafi'ud Darajat, Ar-Rafi'. Dua pekerjaan manusia tadi, yang anggota terbaiknya adalah kepala, yang di atas dahi, di dalam dahi ada 3 organ, akal salim, nafsi, dan ruah. Nah, kalau ruahnya itu keluar dari diri manusia, itu orangnya pasti tidur. Jadi kalau akal hilang, orangnya GIL, nafsinya itu keluar dari diri, orangnya itu tanggap dan cakap tentang pekerjaan-pekerjaan, peristiwa-peristiwa yang akan datang. Jika ruangnya itu keluar, orangnya tidur. Itu hebatnya manusia. Maka ketiganya itu akan diidhofakan, akan dita'allukan kepada qalbun salim. Qalbun itu hati salim yang selamat dan diselamatkan dari riya, sum'ah, ujub, kibir, hasad. Itu penyakit hati. Sehingga 5 macam itu disebut oleh Al-Quran namanya marod. Fi qulubihim marod. Kalau orang itu masih dikategorikan hatinya ada
ada marad itu bisa diobati, Semuanya marad yang ada di dalam hati bisa diobati dan bisa terobati kalau orangnya mau berubah. Kalau orangnya nggak mau berubah, dia akan naik namanya gisawah itu tutup yang rapat tebal sehingga tidak bisa dimasuki oleh apapun dan oleh siapapun. Itu namanya gisawah. Nah, itulah artinya orang-orang kafir, gisawah. Sedangkan hati kita ini masih dimungkinkan bisa sembuh. Contoh. Bapak punya rasa hasud, dengki, iri. Di antara tanda iri itu melihat orang dianggapnya kecil, alias menyepelekan orang, sehingga dia tidak menghargai. Oh, dia aja tahunya apa sih? Gitu. Tahunya apa sih? Realisasi hasud itu seperti itu. Jadi merasa dirinya itu lebih hebat daripada yang lain. Ya, kalau itu terwujud, orang itu namanya ujub. Jadi naiknya ke arah ujub, mengistimewakan dirinya sendiri. Nah, orang yang tidak mau berubah dari sifat hasud, bahkan dirinya ujub, itu susah diajak kerjasama atau susah bermasyarakat karena merasa hebat, merasa hebat. Bahasa sehari-harinya ngapain. Jadi alhamdulillah jemaah masjid Malapur nggak ada yang semacam ini. Alhamdulillah. Nah, kalau dilarikan ke kitab Ihya Ulumuddin, al-hasud yakulul hasan kama yakulul hatab, kama yakulul nar al-hatab. Orang yang hasud itu dengki itu bisa menghabiskan kebaikan, bisa membakar kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Maka tolong jangan punya rasa hasud. Caranya gimana? Kalau ada orang yang kita benci, hati kita bilang, mengapa aku benci dengan dia? Toh dia sama-sama manusia, sama-sama punya hak, sama-sama. Nah, itu ada unsur kesamaan, sama-sama. Oh, dia juga butuh, sama-sama butuh dan membutuhkan, sehingga gampang ketemu. Kalau dia seorang yang usianya lebih tua, punya sifat warham itu rahim. Kalau dia usianya lebih muda, punya jiwa akrib, sehingga Rasul memberikan kajian dengan bahasa akrimil kabir, hormati yang tua, warhamis sori, sayangi yang muda.
Ya, yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Nah, itulah akhlak Rasul seperti itu. Nah, sehingga kita peragakan, ayo yang tadinya kalau imam itu tua, gitu ya, imam itu tua, makmum itu muda. Itu bahasa gampangannya itu. Sehingga siapa yang makmum ayo latihan jadi imam, itu maksudnya itu. Ya, itu bahasa gampangannya yang bisa diserap seperti itu. Nah, kalau dilarikan ke hadis dan dilarikan ke tafsir, man kana yatlubul izzatal kamilata wasa'adata syamilata falyatlubha minallahi ta'ala wahdahu. Siapa yang menginginkan kemuliaan yang sempurna, menginginkan kebahagiaan yang sangat merata, carilah dia dari Allah. Dari Allah. Sehingga tauhid kita, kemuliaan itu dari Allah, bukan dari manusia. Maka sebaik-baiknya manusia itu kalau dipuji-puji sama orang lain, itu jangan tersombong. Jangan tersombong. Wah, kamu hebat ini. Terus jangan GR, bahasa Arab kita GR. GR kan gede rasa. Kalau hatinya sudah GR, itu akan timbul kibir, sombong. Aku hebat ya, nggak ada yang lebih hebat daripada itu tadi. Larinya ke sana. Ini merasa hebat sendiri. Nah, di situ perlunya kita menjaga hati. Boleh dibuktikan itu. Kalau dipadukan dengan hadis, Quran dan hadis itu sangat pas sekali. Kalau Al-Quran, wala tahasadu, Qurannya, wala tahasadu, wala tabaghadu, wa kunu ikhwan. Jangan kamu saling hasud-menghasut. Kalau hasud-menghasut terus ketemu, walladzina yaquluna as-sayyi'at lahum adzabun syadid. Orang-orang yang mempunyai keinginan jahat, orang yang hasud itu pasti keinginannya jahat. Contoh, kita punya tetangga, tetangganya itu rezekinya melimpah ruah. Terus kita hasud. Dari mana dia beli mobil? Misalnya, dari mana dia beli mobil? Ya paling-paling dia korupsi. Belum tahu faktanya, belum tahu sudah buruk sangka. Itu. Setelah mendengar kabar bahwa tetangganya beli mobil baru yang hebat gitu, mau refreshing ke puncak misalnya, dia hatinya panas, hatinya sakit, gitu. Malam-malam dia loncat temboknya, kemudian bautnya dikendori. Artinya bunyi biar mampus gitu di jalan. Nah itu jeleknya orang hasud seperti itu. Jadi yang dicari kesalahan orang, yang dicari kejelekan orang. Nah itu maka tidak boleh masuk. Malah tak asal dulu.
Nah caranya ya kita harus pandai-pandai meredam hati kita. Meredam. Ya, dia yang melakukan, biarin aja. Sanksinya kan dia sendiri. Nah, ya. Asal kita nggak melakukan. Itu untuk meredam hati. Gitu. Kalau hati nggak kita jaga, wah itu sangat berbahaya. Karena racun-racun hati itu ada 5 tadi. Ada riya, ada sum'ah, ada ujub, ada nifaq, ada kibir. Yaitu penyakit hati. Maka ulama-ulama ahli tasawuf itu betul-betul menjaga hati, jangan sampai kita itu suudzon. Itu ulama-ulama. Maaf barangkali. Subhanallah. Jadi kalau di sini orang-orang yang hasud itu lahum ada pun disediakan siksa yang sangat dahsyat. Insya Allah nanti kita kaji lagi. Karena kita ngajinya orang tua. Jadi lebih baik sehingga ada bahasa tazkiyatul nafsi atau tazkiyatul qalbi. Cara sistem membersihkan diri dan membersihkan hati. Al-Fatihah. Tetap kita ibadah, nggak usah ibadah saya ini diterima apa enggak, ya itu nggak usah dicarikan, pokoknya ibadah karena Allah, itu terus saja istiqomah. Angkat kedua belah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, nafi' qulubana, beri kami ya Allah ilmu yang manfaat. Barik hayatana, beri kami ya Allah hidup dan kehidupan yang berkah. Wa ausi' arzaqana, beri kami ya Allah sarana hidup yang gampang dan lapang. Waktu lana bi husnil khatimah. Akhiri hidup kami ya Allah dengan predikat husnul khatimah. Kaulina la ilaha illallah wa la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
لا إله إلا الله حي على الفلاح قد قامت الصلاة